Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan selanjutnya, yaitu ahwal bina'il mudhari'. Ahwal bina'il mudhari'. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana keadaan dari fi'il madhi yang mabni, kemudian dilanjutkan dengan fi'il amr yang mabni. Sekarang kita akan belajar tentang fi'il mudhari yang mabni. Nah, bagaimana mabninya itu dengan apa, gitu ya? Yang mana memang fi'il mudhari ini dia kan mu'rab, sebetulnya mu'rab ya. Jadi sebetulnya dia bisa jadi marfu' ataupun mansub ataupun juga majzum. Nah, akan tetapi ada nih ya di dua keadaan yang dia itu mabni. Nah, di manakah dia? Mari kita pelajari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amthilah. La astami'anna nasihata. La. Al-lam di sini artinya adalah jadi lam, al-lam di sini la, di sini ini untuk taukid. Ya, kemudian nun yang ada di sini ya, nun tasydid dan nun yang berharakat sukun ini pun juga untuk taukid. Ya, sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, maka di sini la astami'anna. Nah, ini sungguhnya sangat-sangat sungguh-sungguh sekali karena ada lam taukid dan juga ada nun taukid. Jadi kesungguhannya itu sungguh-sungguh banget ya. La astami'anna nasihata, la astami'anna. Saya sungguh-sungguh saya akan mendengarkan, akan menyimak dengan baik an-nasihata, nasihat. La yadhabanna al-ghilmanu. Jadi lam di sini pun demikian, nun juga demikian ya. La yadhabanna, sungguh-sungguh akan pergi. Ya, sungguh-sungguh akan pergi. Siapakah yang akan pergi? Al-ghilmanu, anak-anak laki-laki itu ya. Atau ya bisa diartikan al-ghilman dengan anak-anak laki-laki yang sudah beranjak dewasa ya. Biasanya disebut dengan gulam, anak-anak laki-laki yang sudah beranjak dewasa. Jadi sudah mulai agak besar, namanya gulam. Kemudian salata, ala tastarihan ya Sa'id. Ala, tidakkah kamu ya? Ini ala ya, bisa diartikan tidakkah kamu? Tastarih artinya adalah beristirahat. Ya Sa'id, ala tastarihan ya Sa'id. Wahai Sa'id, tidakkah kamu beristirahat? Ala tarhaman hadal miskin. Ala, tidakkah kamu tarhaman menyayangi hadal miskin, seorang yang miskin ini. Kemudian khamsa, at-talibatu yastami'ana nasihata. Kemarin pun kita sudah pelajari ya, nun yang ini menunjukkan bahwasanya nun ini berarti pelakunya adalah siapa? Para perempuan ya. Jadi nun ini disebut dengan nunun niswah. At-talibatu, para murid perempuan itu yastami'na, mendengarkan, an-nasihata, nasihat. Sitah, an-nisa'u yadhabna. An-nisa'u, perempuan-perempuan itu yadhabna, pergi. Ala tastarihna ya fatayat. Tidakkah ini tastarihna, kalian beristirahat? Tidakkah kalian beristirahat ya fatayat, wahai para pemudi-pemudi? Ala tarhamna hadal miskin. Ala, tidakkah kalian, wahai para perempuan-perempuan, tidakkah kalian menyayangi hadal miskin, orang yang miskin ini? Nah, sebelum berlanjut untuk belajar tentang kemabnian daripada fi'il mudhari', maka di sini akan saya coba jelaskan. Ini kan ada dua macam nun ya. Pertama nun taukid dan yang kedua adalah nun niswah. Yang ini adalah nun taukid ya, dan yang ini kelompok ini adalah nun niswah.
Kira-kira apa sih perbedaannya? Ya, kira-kira apa sih perbedaannya? Tentu perbedaan yang pertama adalah bahwasanya nun taukid itu adalah nun yang mana dia memiliki pengaruh untuk menguatkan. Ya, memiliki pengaruh untuk menguatkan. Sedangkan nunun niswa itu ya, dia sebagai tanda bahwasanya nun ini adalah nun yang menunjukkan bahwasanya yang melakukan adalah para perempuan. Itu yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua adalah bahwasanya nun taukid dia termasuk ke dalam harf. Sedangkan nun niswa dia masuk ke dalam kategori isim, yaitu isim domir. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya nun taukid ya, ini perbedaan yang sangat terlihat sekali, diawali dengan sebelumnya itu fathah ya, baik itu yang takilah seperti ini maupun yang dia khafifah sebelumnya itu fathah. Tapi kalau misalnya nun niswa sebelumnya sukun ya, di sini juga sukun, sukun dan sukun. Bisa dipahami ya. Jadi sementara itu dulu ada 3 macam perbedaan antara nun taukid dan nun niswa. Nun taukid memberikan arti penekanan, nun niswa dia menjelaskan bahwasanya yang menjadi pelaku adalah para perempuan. Kemudian perbedaan yang kedua, nun taukid adalah harf biasa, harf yang biasa. Sedangkan nun niswa adalah nun yang mana dia adalah dhamir, ya, dia isim di sini. Dia adalah isim dhamir. Kemudian nun taukid itu didahului dengan fathah, sedangkan nun niswa dia didahului dengan sukun. Nah, sebenarnya perbedaan yang ketiga ini akan mengantarkan kita kepada pengetahuan tentang alamati bina'i fi'lil mudhari', alamati bina'il fi'lil mudhari'. Yang mana di sini bisa kita lihat kelompok yang pertama ini ya, fi'il mudhari ini diakhiri dengan fathah dan fi'il mudhari di kelompok ini diakhiri dengan sukun. Maka jelas sekali terlihat ya bahwasanya fi'il mudhari itu memiliki dua tanda, dua keadaan mabni. Yang pertama adalah fathah dan yang kedua adalah sukun. Kapan tanda kemabniannya adalah fathah? Jika dia bertemu dengan nun taukid, baik taqilah maupun khafifah. Dan kapan dia memiliki tanda kemabnian sukun? Dia memiliki tanda kemabnian sukun yaitu ketika dia bertemu dengan nunun niswah. Insyaallah mafhum ya. Baik, kita langsung ke al-bahat. Jadi sebetulnya ketika saya menjelaskan contoh kemudian sekaligus menjelaskan sedikit tentang inti dari pembahasan ya, itu sebenarnya sudah mewakili daripada bahat. Namun tidak masalah untuk kita baca kembali ya, untuk kita baca lagi ya, biar lebih afdal. Al-bahat. Bitta'ammuli fil af'alil mudhari'ah fil amthilatil arba'atil ula, dengan memperhatikan fi'il-fi'il mudhari yang ada di 4 contoh yang pertama, yaitu kelompok yang pertama tadi, najid kullan minha muttasilan binunit taukid. Kita temukan bahwasanya fi'il mudhari yang ada itu semuanya itu berhubungan dengan nunut taukid. غير أن هذه النون مشددة أو ثقيلة في الفعلين الأولين وخفيفة في الفعلين الأخيرين. Yang mana ya nun ya yang ada di dua contoh pertama itu dia musyaddadah. Jadi istilahnya itu adalah nun taukid musyaddadah. Yang mana dia bertasydid ya kan, atau disebut juga dengan nun taukid tsaqilah ya, karena ketika kita mengucapkannya itu agak berat, tsaqilah ya, karena adanya syaddah. Nah, kemudian di contoh yang kedua, fi'lainil akhirain, di fi'il kedua, dua fi'il yang terakhir itu khafifah. Ya, dia lebih ringan ya karena hanya menggunakan sukun. Wa idza ta'ammalna hadhil af'al wahidan wajadnaha jami'an maftuhatal awakhir. Dan jika kita perhatikan fi'il-fi'il ini satu demi satu, maka kita mendapatkan bahwasanya semuanya itu diakhiri dengan fathah, maftuhatal awakhir, diakhiri dengan fathah. Walau annana adkhalnaha fi tarakib ukhra, meskipun misalnya kita masukkan dia di dalam tarkib jumlah yang lain ya, la baqiyat awakhiruha maftuha,
akhir daripada fiil-fiil ini akan tetap fathah, ya. Walam tataghayyar bitaghayyuri tarakib, dan tidak akan mungkin dia berubah meskipun susunan daripada kalimatnya berubah. Wa ala hadza takunu mabniyya 'alal fathah. Maka bisa kita katakan bahwasanya fi'il mudhari' yang dia berhubungan dengan nun taukid dia mabniyya 'alal fathah. Wa min dzalika na'lam, dan dari situ kita bisa ketahui annal mudhari' bahwasanya mudhari' yubna 'alal fathah, dia mabni 'alal fathah idza tasalat bi nun taukid, baik itu tsaqilah maupun khafifah. وإذا تأملنا هذه الأفعال نفسها في الأمثلة الأربعة الثانية, dan apabila kita coba untuk melihat kembali, memperhatikan kembali empat contoh ya, empat fiil yang ada di bagian sampingnya lagi ya, yang kedua itu wajadna kullan minha muttasilan binunin niswah. Kita temukan bahwasanya setiap fiil di sana itu dia berhubungan dengan nunun niswah. Wajadna akhira kullin minha sakinan, dan kita temukan bahwasanya semua fiil itu diakhiri dengan apa? Sukun ya. Walau annana adkhalnaha wa hiya muttasila bihadhihi nun fi tarakib ukhra la bakiyat awakhiruha sakinah la tataghayyar bi taghayyur tarakib. Jadi meskipun kita masukkan ya fiil-fiil tadi itu ya, yang mana dia itu muttasilah ya, berhubungan dengan nun niswah, di susunan-susunan yang lain la baqiyat, maka akan tetap ya, akhirnya itu akan tetap sukun, la tataghayyar, tidak akan berubah, bitaghayyuri tarakib, dengan perubahan daripada tarkib atau susunan. Wa bidzalika takunu mabniya 'ala sukun, maka dari itulah ya fi'il mudhari' yang bertemu dengan nunun niswah dia mabni 'ala sukun. Wa min hadha na'lam anna al-fi'l al-mudhari' yubna 'ala sukun mata kana muttasilan bi nunin niswah. Dan dari sini kita bisa ketahui bahwasanya fi'il mudhari' yang mana dia berhubungan dengan nunun niswah maka dia yubna 'ala sukun ya. Walaysa lil fi'l al-mudhari' hal yubna fiha ghair hatain al-halatain, dan fi'il mudhari' itu tidak memiliki alamat bina kecuali dua alamat ini, kecuali dengan dua keadaan ini. Selain keadaan ini maka dia mu'rab fi ma ada. Jadi selain dzalika, selain itu yakunu mu'raban, dia mu'rab ya. Jadi kalau untuk fi'il mudhari' mudah ya mengingatnya karena hanya dua, yaitu mabniun ala al-fathah dan mabniun ala as-sukun. Al-qaidah yubnal fi'lul mudhari' ala al-fathi. Ini ya, jadi dia ala al-fathah, ini tasalat bihi nunut taukid, jika nunut taukid itu bertemu dengan dia. Wa yubna ala sukun, dan dia mabni ala sukun kapan? Jika nunun niswa yang bertemu dengan dia. Ya, insya Allah bisa dipahami ya. Ingat-ingat lagi ya. Jika fi'il mudhari itu berhubungan dengan nunut taukid maka dia mabniun ala al-fathah, dan dia jika berhubungan dengan nunun niswah maka dia mabni ala sukun. Wa yu'rabu fi ma ada dzalika, sedangkan selain di kedua keadaan ini maka fi'il mudhari itu mu'rab, baik itu dia bisa marfu', dia bisa mansub, dan dia pun bisa majzum. Yang mana tanda-tanda daripada kemarfu'an, kemansuban, dan kemajuzumannya insya Allah akan kita pelajari lebih dalam lagi. Kalau sebelumnya mungkin kita baru mempelajari ya tanda kerofaan adalah dhammah, tanda kenasoban adalah fathah, dan tanda kejazuman adalah sukun. Namun sebetulnya ada lebih banyak daripada itu ya, beberapa tanda-tanda yang fara' atau yang bukan asli ya. Insya Allah ini sangat mudah sekali untuk dipahami ya. Semoga bermanfaat. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.